Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an. Syahru ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di sepertiga pertama bulan Ramadan, di hari ke-10. Semoga segala amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita selanjutnya membahas surat An-Nazi'at yang maknanya adalah pencabut dengan keras, yakni malaikat pencabut nyawa dengan keras. Nama surat ini juga dinamai dengan surat As-Sahirah atau padang yang luas, atau juga dinamai dengan At-Tammah, malapetaka. Surat ini tergolong makiyah, kandungan ayatnya menitik beratkan pada persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan kiamat, prahara dan dahsyatnya tempat kembali orang-orang yang beriman dan tempat kembali orang-orang yang durhaka. Hari ini kita insya Allah akan bahas ayat yang pertama sampai kelima. Temanya adalah malaikat pencabut nyawa, pembawa urusan atau wahyu Allah Subhanahu wa taala dan pengatur urusan dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Hadirin rahimakumullah, akhir daripada surat An-Naba itu diceritakan tentang keinginan orang-orang kafir untuk tidak wujud dalam bentuk manusia. Mereka ingin jadi tanah. Kini ayat ini dimulai dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa manusia, baik mukmin maupun kafir. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yakni malaikat pencabut nyawa pendurhaka. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, uqsimu bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufari naz'an balighan aqsal ghayati fi syiddati wal usr. Aku bersumpah, kata Allah, demi pencabut malaikat nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang keras mencapai puncaknya. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Artinya uqsimu bil malaikati allati tanzi'ul arwahal mu'minin bisuhulatin wa yusrin. Aku bersumpah, kata Allah, demi malaikat pencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah dan belas kasihan. Ibnu Mas'ud berkata, malaikat maut dan para asistennya mencabut nyawa orang-orang kafir sebagaimana mencabut besi tusuk sate dari bulu yang basah. Maka nyawa si kafir tersebut keluar bagaikan orang yang tenggelam dari air. Namun nyawa orang-orang mukmin dicabut dengan lemah lembut dan digenggam oleh malaikat maut bagaikan tali dilepaskan dari tangan unta. Kata An-Nazi'at itu diambil dari kata naza'a yang berarti mencabut. Biasanya ini menggambarkan kuatnya sesuatu sehingga terpaksa untuk mengeluarkannya dengan dicabut. Terhadap orang-orang kafir, ini mengisyaratkan bahwa seolah orang-orang kafir tersebut mereka melawan ketika sakaratul maut, tidak mau dicabut nyawanya karena mereka diperlihatkan bagaimana kondisi akan tempat tinggal mereka di neraka.
Sementara orang-orang mukmin itu sangat senang meninggalkan dunia karena saat-saat itu diperlihatkan kepada mereka bagaimana bagusnya akan masa depan mereka di surga. Sedangkan kata an-nasyitat terambil dari kata nasyata yang berarti mengikat dan mengeluarkan, seperti halnya timba yang diturunkan ke sumur kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan pelan-pelan. Di sini mengisyaratkan bahwa pencabutan nyawa orang-orang mukmin dengan pelan-pelan. Was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Makna ayat ini menurut Imam Ali As-Sabuni adalah bahwa aku bersumpah demi malaikat yang turun dengan membawa perintah Allah dan wahyu dari langit, bagaikan orang yang berenang di air bergegas untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata as-sabihat itu diambil dari kata as-sabaha yang artinya adalah berenang menjauh dari titik ke titik yang lainnya. Fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Maknanya adalah al-malaikatul lati tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah, yakni para malaikat mendahulukan nyawa orang-orang mukmin dibawa ke surga. Kata as-sabiqat terambil dari kata sabaqa yang artinya mendahului. Kata musabaqah adalah upaya dua belah pihak atau lebih untuk saling mendahului tiba di tujuan. Sehingga ada kalimat musabaqah tilawatil Quran, artinya berlomba untuk membaca Al-Quran yang paling baik. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Al-malaikatu tudabbiru syu'unal kauni bi amrihi ta'ala firriyah wal amtar wal arzaq wal a'mar wa ghairi zalika min syu'unid dunya, yakni para malaikat yang mengurus perkara-perkara makhluk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik urusan angin, urusan hujan, rezeki, umur maupun urusan dunia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, penyebutan peranan para malaikat yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka tersebut dengan rinci menunjukkan bagaimana mereka sempurnanya melaksanakan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diagungkan dan Allah bersumpah dengan 5 hal di atas untuk menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dengan tugas malaikat yang pasti kalian dibangkitkan dan dihisap atas tugas-tugas malaikat tersebut. Dan juga sumpah di awal ini merupakan penegasan bahwa berita yang akan disampaikan adalah berita yang sangat penting, yakni tentang hari kiamat itu pasti akan datang. Demikian makna surat An-Nazi'at ayat yang pertama sampai ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.